Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas masalah penilaian. Dalam Al-Quran dijelaskan inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan bagimu, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Jadi dalam penilaian itu mana yang terbaik nilainya, dan nilai itu akan menjadikan perbuatan menjadi mulia dan terpuji. Nah, kompetensi dasar penilaian dalam pembelajaran pertama adalah acuan penilaian, standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, ini harus benar-benar menjadi acuan dalam penilaian tersebut. Lalu bentuk-bentuk kompetensi apa saja? Ada kompetensi tunggal, satu satuan unit kompetensi. Lalu kompetensi ganda, sejumlah unit kompetensi yang tersusun berdasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas. Dan dalam prinsip-prinsip penilaian kompetensi ada yang bersifat umum, yaitu dapat dipercaya, taat azas dan taat prosedur, fleksibel dalam peralatan terkait dengan tempat dan waktu, adil, tidak memberikan perlakuan yang berbeda, valid, bukti yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu prinsip-prinsip penilaian kompetensi apa saja? Ada prinsip yang sifatnya khusus, yaitu mengacu pada standar, aspek yang dinilai, instrumen yang dinilai, dan kriteria yang dinilai dikembangkan berdasarkan standar yang ditetapkan dan diakui dunia kerja. Lalu individualisasi, yaitu perolehan hasil belajar secara perorangan, tidak dibandingkan dengan peserta didik yang lainnya. Tidak ada rata-rata nilai subkompetensi untuk menentukan kelulusan kompetensi. Nah, ini individualisasi. Lalu harus tuntas. Keberhasilan ditentukan oleh ketuntasan menguasai kompetensi sesuai standar yang telah ditetapkan. Nah, maka prinsip-prinsip penilaian kompetensi diantaranya mengakui kemampuan awal. Ada mekanisme pengakuan hasil belajar awal, RPL, atau pengakuan kompetensi yang telah dikuasai. Lalu menjadi maju berkelanjutan, hanya yang telah kompetensi yang boleh melanjutkan ke kompetensi berikutnya. Penilaian berbasis kelas, ada penilaian oleh pendidik, ada fungsinya apa? Ya, penilaian oleh pendidik, penilaian mata pelajaran atau mata diklat. Sedang fungsi atau manfaatnya mengetahui tingkat penguasaan suatu kompetensi, memotivasi peningkatan, memperbaiki hasil belajar, memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar untuk dilakukan pengayaan atau remedial, masukan untuk memperbaiki strategi pembelajaran, menentukan pencapaian kompetensi, bahan informasi bagi masyarakat untuk memotivasi partisipasi. Lalu penilaian berbasis kelas dilakukan terpadu dengan pembelajarannya. Setiap akhir pembelajaran
Bila satu kompetensi atau subkompetensi terdiri atas beberapa kegiatan belajar, penilaian dilakukan terhadap setiap kegiatan belajar. Jika menggunakan bahan ajar bentuk modul, penilaian dilaksanakan mengikuti rancangan penilaian dalam modul. Penilaian pada akhir kegiatan belajar merupakan penilaian formatif menjadi bahan masukan perbaikan berkelanjutan. Penilaian pada akhir modul kompetensi merupakan penilaian sumatif untuk menentukan kelulusan. Nah, maka terus ada penetapan keberhasilan siswa, yaitu penilaian hasil acuan patokan. Acuan patokan adalah persyaratan yang tertera dalam kriteria kinerja, aspek psikomotorik dan afektif harus memenuhi patokan yang ditetapkan. Aspek pengetahuan memungkinkan diberi toleransi sesuai dengan kriteria dan karakteristik urgensinya. Nilai dan sebutan keberhasilan kompetensi atau belum kompetensi. Nah, maka ada penilaian acuan patokan PAP, bisa kompetensi atau belum kompetensi. Ya, 1 kriteria patokan kompetensi, 2 batas lulusan kriteria minimal, 3 individualis job pekerjaan maupun siswa. Yang keempat, performansi kinerja, integrasi kognitif, skill, dan afektif. Pembelajaran berdasarkan kompetensi, ada pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan, fokus pada kemampuan yang harus dikuasai lulusan. Isi pembelajaran merupakan kompetensi atau kemampuan yang diperoleh dalam kehidupan. Ada kolerasi antara kompetensi yang dipelajari dengan tugas-tugas lulusan, dengan kompetensi keseharian dan dunia kerja. Otomatis merupakan pendekatan mastery learning atau pembelajaran tuntas. Hasil penilaian dinyatakan dengan kompetensi atau belum kompetensi secara perseorangan, tidak membandingkan keberhasilan seorang siswa dengan siswa yang lain. Gambaran umum kompetensi adalah kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kognitif, psikomotorik, afektif untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, maka menurut Undang-Undang Nomor 20 2003, tujuan pendidikan itu apa? Nah, sesuai dengan profil manusia Indonesia, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab. Profil manusia Indonesia menurut aspirasi dunia kerja, memiliki kompetensi kerja, memiliki kompetensi kunci, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasikan data, mengkomunikasikan ide dan informasi, merencana dan mengorganisasikan kegiatan, bekerja sama dengan orang lain dalam satu tim, menggunakan ide dan teknik matematika, mengatasi masalah, menggunakan teknologi, memahami budaya. Profil kompetensi lulusan diantaranya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab. Menurut dunia kerja, disiplin, jujur, kompetensi, baik kompetensi kunci maupun kompetensi kerja. Kompetensi produktif mengacu pada standar kompetensi kerja yang disepakati. Dimungkinkan mengacu pada kompetensi industri tertentu yang menjadi institusi pasangan. Di SMK, SMA,
Kemampuan menyelesaikan suatu tugas pekerjaan tertentu, jumlah dan jenis kompetensi bervariasi sesuai program keahlian. Sedangkan kompetensi normatif dan adaptif mengacu pada kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan SMK terutama. Kemampuan mengetahui pengetahuan, keterampilan, sikap yang berorientasi pada kebermaknaan untuk hidup, bukan semata-mata pengetahuan ilmu yang mengacu pada disiplin keilmuan. Nah, level taksonomi ada pengetahuan, skill, dan sikap. Kalau pengetahuan, di dalamnya adalah evaluasi, sintesis, analisis, aplikatif, komprehensif, mengungkap kembali. Kalau skill, naturalis, artikulasi, persisi, manipulasi, imitasi. Sedangkan sikap, internalisasi, organisasi, menghargai, memberi tanggapan, menerima. Nah, rumusan kalimat pertanyaan berdasarkan level taksonomi. Pengetahuan, mengungkap kembali, yaitu mengetahui terminologi secara umum, mengetahui fakta yang spesifik, mengetahui konsep dasar, dan konsep prinsip. Komprehensif yaitu memahami fakta, menginterpretasikan grafik, menyesuaikan prosedur metode, memperkirakan kebutuhan. Aplikatif, mengaplikasikan konsep prinsip ke dalam situasi yang baru, memecahkan problem matematika, menyusun grafik, mendemonstrasikan penggunaan metode dan prosedur. Analisis, mengenal dan menggunakan logika berpikir untuk menyampaikan suatu alasan, mengevaluasi relevansi data. Sintesis, mengungkap suatu konsep yang terorganisasi secara baik, merumuskan suatu konsep baru. Evaluasi, menyesuaikan nilai suatu pekerjaan. Rumusan kalimat pertanyaan berdasarkan level taksonomi. Ada pengetahuan, mengungkap kembali, komprehensif, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kalau mengungkap kembali itu mendefinisikan, mengenal, mencocokkan, mengingat, mengulang, membedakan, mengidentifikasikan, menyebut, melabel, memanggil kembali, menghubungkan, mencatat. Kalau komprehensif, menerjemahkan, mengubah, mengatur kembali, mengekspresikan, memberi contoh, mengilustrasikan, menggeneralisasi, menerjemahkan, menyimpulkan, mendiagnosis. Aplikasi, mengaplikasikan, mengorganisasikan, merestrukturisasi, memecahkan, mentransfer, menggunakan, mengklasifikasi, memilih, mendramatisasi, metodescape, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, menangani, mengkalkulasi. Analisis, membedakan, memilah, membandingkan, mendiferensiasi, membuat diagram, menjelaskan, menganalisis, mengkategorisasi, memeriksa, mendebat, menguji, melakukan eksperimen. Sintesis, memadukan komposisi, mengkonstruksi, merencanakan, memodifikasi, memformulasi. Evaluasi, menyimpulkan, menyesuaikan, meranking, mendukung, menggradasi, menjelaskan, menilai, menyeleksi, mengapresiasi, bobot, revisi. Rumusan kalimat pertanyaan berdasarkan level taksonomi. Psikomotorik, imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Rumusan pertanyaan berdasarkan level taksonomi. Psikomotorik, imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Rumusan kalimat pertanyaan berdasarkan level taksonomi. Menerima, merespon, menilai, mengorganisasi, karakterisasi.
Rumusan kalimat berdasarkan level taksonomi afektif: menerima, merespon, menilai, mengorganisasi, karakterisasi. Nah, itu tentang taksonomi. Nah, sekarang contoh-contoh rumusan soal pengetahuan berdasarkan level taksonomi. 1. Mengungkap kembali. Siswa mengungkap apa yang mereka ketahui. 2. Komprehensif. Siswa menunjukkan bahwa mereka memahami informasi. 3. Aplikasi. Siswa mengaplikasikan informasi pengetahuan dalam suatu situasi. 4. Analisis. Siswa menunjukkan bahwa mereka dapat menguraikan dan menganalisis informasi. 5. Sintesis. Siswa menunjukkan bahwa mereka dapat mengintegrasikan informasi untuk menciptakan atau mensintesis informasi. 6. Evaluasi. Siswa menunjuk bahwa mereka dapat menilai, menguji informasi untuk keperluan yang spesifik. Metode penilaian kompetensi, kompetensi 1, lisan atau wawancara. Tes tulis, ini adalah pengetahuan. Observasi, ini afektif. Simulasi penugasan proyek, portofolio, ini adalah psikomotorik. Memadukan metode penilaian kompetensi mengandung aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Diperlukan lebih dari satu metode untuk melakukan penilaian. Pertimbangan mengkombinasikan metode penilaian, aspek taksonomi kompetensi yang dinilai, peserta, tempat penilaian, penilai, fasilitas, dan daya dukung yang tersedia. Itulah tentang penilaian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.